Rasulullah bersabda air liur anjing adalah najis. Tetapi petani dan polisi memelihara anjing, apa bedanya? Ini menyentuh perbedaan antara status najis dan kebutuhan kemanfaatan dalam fikih. Dalam hadits sahih, Rasulullah menyebut air liur anjing najis dan memerintahkan mencuci bejana yang dijilat anjing 7 kali, salah satunya dengan tanah. Mayoritas ulama, mazhab Syafi'i, Hanbali, memahami bahwa liur anjing najis berat, mughalazah. Tapi Islam juga agama yang realistis. Ada hadis lain yang membolehkan memelihara anjing untuk kebutuhan tertentu, seperti menjaga ternak, menjaga ladang kebun, berburu. Ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Jadi sejak zaman Nabi, sudah ada pengecualian berbasis fungsi. Jadi apa bedanya petani polisi? Bukan pada najisnya, liur anjing tetap najis menurut pendapat mayoritas. Bedanya ada pada tujuan pemeliharaan, untuk kebutuhan yang sah dan penting. Bukan untuk sekadar hobi atau gaya. Dalam kaidah fikih ada prinsip, kebutuhan yang mendesak bisa memberi keringanan hukum. Petani memakai anjing untuk menjaga hasil panen kebutuhan ekonomi. Polisi memakai anjing pelacak keamanan publik. Keduanya masuk kategori maslahah, kemanfaatan umum. Bagaimana dengan najisnya? Najis tidak hilang, tapi diatur cara menghindarinya. Petugas petani menjaga kebersihan. Jika terkena liur dicuci sesuai aturan fikih. Anjing tidak masuk ruang ibadah. Ada pemisahan area. Jadi Islam tidak menganggap anjing jahat, hanya mengatur interaksi ritual dan kebersihan, sambil tetap mengakui manfaat praktisnya. Perbedaan pendapat mazhab tentang anjing. Perbedaan pendapat mazhab tentang anjing itu menarik, karena mereka berangkat dari hadits yang sama, tapi metode istinbat, penarikan hukum, berbeda. Berikut ringkas tapi akurat menurut 4 mazhab besar, mazhab Syafi'i Hanbali. Paling ketat. Anjing dianggap najis seluruh tubuhnya. Air liur najis berat, mughalazah. Jika terkena jilatan wajib cuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Bulu anjing kering tetap dianggap najis. Dalil utama, hadis tentang mencuci bejana 7 kali. Mereka memahami bahwa perintah khusus itu menunjukkan najis berat, dan dianalogikan ke seluruh tubuh anjing. Ini pendapat yang paling umum dianut di Indonesia, Syafi'i. Mazhab Hanafi. Lebih moderat. Yang najis hanya air liur dan mulut anjing. Tubuh, bulu anjing tidak otomatis najis jika kering. Jika terkena najis cukup dicuci sampai hilang, tidak wajib 7 kali. Menurut Hanafi, hadis 7 kali itu bersifat anjuran khusus, bukan aturan universal najis berat. Jadi menyentuh bulu anjing kering tidak masalah menurut mereka. Mazhab Maliki. Paling longgar. Anjing dianggap suci secara zat, bahkan air liurnya tidak najis. Perintah cuci 7 kali dipahami sebagai ta'abudi, ibadah khusus, bukan karena najis. Artinya, mereka tidak menganggap anjing najis secara hakiki, tapi tetap mengikuti perintah mencuci sebagai bentuk ketaatan ritual. Di Afrika Utara, banyak muslim hidup berdampingan dengan anjing tanpa masalah fikih. Apakah boleh memelihara anjing di rumah? Jawaban singkatnya, boleh dalam kondisi tertentu, dan makruh terlarang jika tanpa kebutuhan, menurut mayoritas ulama. Tapi detailnya tergantung mazhab dan tujuan memeliharanya. Mari kita uraikan pelan-pelan. Dasar hadits. Rasulullah bersabda, riwayat Bukhari Muslim, barang siapa memelihara anjing, kecuali anjing untuk berburu, menjaga ternak, atau menjaga ladang, maka pahalanya berkurang setiap hari. Hadis ini tidak mengatakan haram mutlak, tapi memberi peringatan keras jika tanpa kebutuhan. Pandangan mayoritas ulama, Syafi'i, Hanbali, sebagian Hanafi. Memelihara anjing, boleh untuk kebutuhan, penjagaan rumah, kebun, keamanan, berburu, tugas profesional, polisi, SAR, pelacak. Makruh atau terlarang, hanya untuk hobi gaya hidup. Tanpa fungsi jelas. Tambahan penting menurut Syafi'i, anjing tidak sebaiknya hidup di dalam ruang rumah, tapi di area luar, halaman kandang, demi menjaga kebersihan najis. Mazhab Maliki. Lebih longgar, memelihara anjing boleh, bahkan sebagai hewan peliharaan. Selama tidak menimbulkan mudarat. Mereka tidak menganggap anjing najis secara zat, tapi tetap dianjurkan menjaga kebersihan dan adab. Prinsip umum fikih.
Islam menimbang antara kebersihan ritual, kebutuhan manusia, kesejahteraan hewan, kemaslahatan sosial. Anjing tidak dimusuhi dalam Islam. Bahkan ada hadis tentang seorang pelacur yang diampuni dosanya karena memberi minum anjing kehausan. Masalahnya bukan benci anjing, tapi pengaturan interaksi ritual. Anjing masuk rumah malaikat tidak masuk? Ini berasal dari hadits sahih yang memang sering disalahpahami kalau tidak dijelaskan konteksnya. Rasulullah bersabda, malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar makhluk bernyawa. Hr. Bukhari Muslim. Tapi ulama menjelaskan beberapa hal penting. Malaikat yang dimaksud bukan semua malaikat. Mayoritas ulama mengatakan, yang tidak masuk adalah malaikat rahmat. Bukan malaikat pencatat amal, rakib atid. Bukan malaikat maut. Bukan malaikat penjaga manusia. Karena malaikat pencatat amal tidak pernah meninggalkan manusia. Jadi hadits ini bicara tentang keberkahan spiritual, bukan berarti rumah jadi tanpa pengawasan malaikat. Apakah semua anjing membuat malaikat tidak masuk? Di sini ada perbedaan penafsiran. Sebagian ulama mengatakan, berlaku untuk anjing yang dipelihara tanpa kebutuhan. Sebagian lain mengatakan, jika anjing untuk kebutuhan syar'i, penjaga, berburu, tugas keamanan, maka ada keringanan. Imam Nawawi menjelaskan bahwa larangan itu terkait anjing yang tidak dibolehkan dipelihara. Hikmah yang dipahami ulama. Beberapa penjelasan yang sering disebut. Menjaga kebersihan rumah. Mencegah hidup berlebihan dalam kemewahan hobi. Simbol disiplin spiritual. Membedakan ruang manusia hewan. Pendidikan adab. Ini bukan karena anjing jahat, tapi aturan simbolik dan ritual. Ringkasan sederhana. Malaikat rahmat tidak masuk. Bukan semua malaikat. Terkait anjing tanpa kebutuhan. Ada keringanan untuk fungsi penting. Tujuannya ada kebersihan, bukan kebencian pada hewan. Islam tetap mengajarkan kasih sayang pada anjing, bahkan memberi minum anjing bisa menghapus dosa besar. Kisah sahabat Nabi dengan anjing. Ada beberapa kisah menarik yang menunjukkan bahwa para sahabat Nabi tidak memandang anjing sebagai makhluk yang harus dibenci. Mereka memperlakukannya dengan kasih sayang, sambil tetap mengikuti aturan syariat. Berikut yang paling terkenal, kisah Ashabul Kahfi, pemuda gua. Walau ini kisah Qur'ani sebelum Nabi Muhammad, para sahabat sering menjadikannya pelajaran. Dalam surah Al-Kahfi disebut, dan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Surah 18 Al-Kahfi ayat 18. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah, hati, kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Quran Surat 18:18. Surah 18 Al-Kahfi ayat 22. 6. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا إِلَّا
مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Nanti, ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan, jumlah mereka adalah 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka, kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu, Muhammad, bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka. Quran Surat 18:22. Anjing itu setia menjaga para pemuda beriman selama ratusan tahun. Ulama klasik menafsirkan, kedekatan dengan orang saling mengangkat derajat makhluk. Kesetiaan anjing dipuji, bukan dicela. Bahkan sebagian ulama berkata, anjing itu disebut dalam Al-Quran sebagai kehormatan, bukan hinaan. Sahabat yang memberi minum anjing. Rasulullah menceritakan, ada seorang laki-laki yang melihat anjing kehausan, lalu ia turun ke sumur, mengambil air dengan sepatunya, dan memberi minum anjing itu. Allah mengampuni dosanya. Hr. Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain, seorang wanita pendosa diampuni karena memberi minum anjing. Para sahabat terkejut dan bertanya, apakah kita mendapat pahala karena berbuat baik kepada hewan? Nabi menjawab, pada setiap makhluk hidup ada pahala. Ini jadi prinsip besar etika Islam, rahmat untuk semua makhluk. Sahabat yang memelihara anjing pemburu. Beberapa sahabat adalah pemburu dan peternak, dan mereka memelihara anjing kerja. Hadits-hadits tentang anjing berburu justru muncul dari praktik para sahabat. Nabi tidak melarang mereka, tapi mengatur adabnya, menyebut nama Allah saat melepas anjing. Hasil buruan halal dimakan. Anjing dilatih, bukan liar. Ini menunjukkan hubungan fungsional terhormat, bukan permusuhan. Inti pelajaran dari kisah-kisah ini. Islam tidak anti anjing. Yang diatur adalah kebersihan ritual. Tujuan pemeliharaan. Adab hidup berdampingan. Tapi kasih sayang kepada anjing tetap bernilai ibadah. Hikmah kesehatan sains. Menariknya, ulama klasik sudah lama bicara soal hikmah kebersihan, dan sains modern memberi beberapa penjelasan yang mungkin membantu memahami aturan tentang anjing. Meskipun penting dicatat, agama tidak bergantung pada sains, tapi sains kadang membantu melihat hikmahnya. Berikut sisi kesehatan yang sering dibahas. 1. Bakteri di air liur anjing. Air liur anjing memang mengandung bakteri yang bisa menular ke manusia, misalnya Capnostopaga canimorsus, Pasteurella, parasit tertentu. Pada orang dengan imun lemah, ini bisa menyebabkan infeksi serius. Cuci berulang tanah, yang mengandung mineral antibakteri alami, secara ilmiah cukup efektif mengurangi mikroba. Beberapa peneliti mikrobiologi tertarik bahwa metode tanah air mirip prinsip adsorpsi dalam sanitasi modern. 2. Parasit zoonosis. Anjing bisa membawa parasit yang tidak selalu terlihat. Cacing pita. Toxocara bisa menyerang mata manusia. Kutu pembawa penyakit. Kontak intens di ruang tertutup meningkatkan risiko, terutama pada anak kecil. Aturan pemisahan ruang dalam fikih selaras dengan prinsip higienitas modern. 3. Prinsip karantina kebersihan. Dalam sejarah medis Islam, ulama sangat menekankan cuci tangan, pemisahan najis, sanitasi alat makan, ruang bersih untuk ibadah. Hari ini kita menyebutnya higiene preventif. Menariknya, perintah mencuci bejana bukan sekadar sekali, tapi berulang, konsep yang mirip sterilisasi. 4. Sisi psikologik sosial. Sebagian ulama modern menambahkan hikmah sosial. Menjaga batas antara ruang manusia sehewan. Mencegah keterikatan ekstrim pada hewan hingga mengabaikan manusia. Disiplin hidup bersih. Tapi ini interpretasi hikmah, bukan hukum. Catatan penting. Sains juga menunjukkan, anjing bisa sangat bermanfaat untuk terapi, pelacakan medis, deteksi penyakit, kesehatan mental, keamanan. Jadi Islam tidak menolak manfaat anjing.
hanya memberi kerangka kebersihan dan adab.